Halo Owners, di episode kali ini kita bakal ngobrol bareng salah satu pelaku toko bangunan yang udah berhasil transformasi tokonya dari toko tradisional menjadi supermarket bahan bangunan di Cikarang, yaitu Korevi dari Pratama Bangunan. Langsung aja tonton videonya dan enjoy the video. Sebenarnya thank you nih for having me di sini, Ivan. My pleasure, our pleasure. Ya, jadi kalau misalkan bahas Pratama dulu ya pastinya kita tradisional, Oke. tradisional banget. Dan itu masih, setahu gua itu masih sewa. Jadi Lahannya. Ya lahannya masih sewa waktu itu karena kan balik lagi back then itu pas kita buka itu tahun 97 itu gua masih kecil banget. Jadi yang merintis pasti bokap sama nyokap. Asik. Itu kita sebenarnya tinggal di Jakarta. Itu sampai nyari lokasi dan itu teman bokap yang kenalin. Akhirnya sampailah ke Cikarang. Jauh ya, lumayan ya. Ya. Oke. Jadi dulu background bokap itu dia sales kayu Sales kayu. di Pasar Ikan. Pasar Ikan di Jakarta Utara? Tanjung Priuk. Oh, Tanjung Priuk ya, benar ya. Oke. Jadi dia supply ke toko-toko lah. Nah, terus akhirnya mau coba memberanikan diri untuk ya jadi pengusaha. Oke, berarti parents background-nya awalnya profesional ya kalau kita bilang ya? Kerja ya? Kerja? Ya kerja. Sales ya? Ya, kalau mama sih nyokap ibu rumah tangga. Rumah tangga. Oh, justru malah dari yang kerja turnover jadi ke si entrepreneur nih, Yes. ke bisnis. Yes. Itu 97 tuh kok, awal rilis? 97. Oke, very tradisional. Ya, dan pas lagi demo loh itu. Kerusuhan 98 kan, beda setahun kan? Iya, Dampak juga ya? Ya makanya waktu itu sebenarnya kan ya simpelnya ya udah coba buka dengan ada channel yang kayu kan. Iya. Nah, kita coba buka tradisional waktu itu masih inget banget modelnya, aduh mungkin sepetak ruangan ini kali. Serius nih? Iya. Nyimpen barangnya di mana kok? Jadi kita untuk tokonya ya, Iya, untuk gudang kayunya ada di samping. Oh, di samping di luarnya? Nah, ada. Oke. Terus buat 2 lantai 2-nya itu buat tempat tinggal dulu. Nah, lantai 2-nya itu juga bukan pakai semen, pakai triplek. Oh gitu. Jadi benar-benar wah, kalau kita ngomong dulu very tough ya? very tough. Terus juga lantainya pakai semen. Jadi ingat banget kalau misalkan jam 3, jam 4 itu pasti nyokap tuh bawa ember. Oke. Air buat nggak ngebul. Oh iya benar-benar gitu. debu kan soalnya kan Iya. sambil operasional ya. Oke. Nah berarti benar-benar dari yang titik nol ya malah kita bilang ya. Ya, titik nol. Dari titik nol bisa bikin usaha, habis itu turnover ke supermarket. Nah tapi yang menarik nih kok, kapan pertama kali si Pratama ini tuh memutuskan dan berhasil upgrade nih dari yang toko konvensional ke yang namanya supermarket? Karena kan kalau kita tahu ya, sebenarnya kalau gue udah ada datanya nih. Jadi yang kita tahu ya, brand-brand lain yang kayak nah itu tuh dari 97 itu tuh udah rilis juga rata-rata. Dan mereka tuh nggak lama setelah itu tuh juga langsung jadi supermarket kan. Iya. Nah kalau Pratama tuh kapan sih kok? Kita waktu itu sekitar akhir tahun 2008. Oke. Ya, kita jadi balik lagi tadi pas 97 itu kan pelan-pelan buka. Nah, itu ada samping kita coba expand. Nah, cuma masih tradisional, tapi secara display kita udah mulai rak. Oh, oke. Upgrade tuh dikit-dikit. Iya, sudah mulai mulai ngebersihin, cara penyusunan yang kita juga perhatiin. Itu juga sense bukan karena kita ngelihat orang waktu itu. Tapi karena nggak nyaman. Tapi karena pengen beda. Oke, berarti dasarnya cuma karena pengen beda dulu itu ya? Pengen beda. Oke. Jadi sense of display-nya itu kita coba bener-bener ya sesimpel mungkin pakai rak. Ya dulu pakai rak bekas lah. Bikin sendiri? Mungkin waktu itu sama Tukang? ada tukang lah. Dibikinin? Dibikinin, Oke. tapi yang rapih gitu loh. Nah, kita buat beberapa. Nah, dari situ sih. Nah, habis itu sempat panggil, nggak salah ya, kayak semacam konsultan ya, kalau orang ngomong sekarang. Konsultan, oke. Dalam ini, apa arsitek gitu-gitu ya? Enggak. Dia konsultan, jadi konsep bahwa
cara display gimana, sistem gimana. Cuman itu nggak lama, cuman 6 months. Akhirnya ngurusin sendiri semua. Oke, jadi Sixman tuh sempat pakai kayak kalau kita bilang mungkin ahli teknik industri atau teknik sipil gitu ya? Dia fokus di supermarket. Oh, supermarket. Ada dulu. Oh, oke. Gitu. Habis itu Sixman dilepas. Akhirnya coba sendiri. Dia lepas juga waktu itu kerjanya kurang maksimal ya. Nah, akhirnya kita coba sendiri gitu. Oke. Nah, itu juga kalau dulu kata bokap, kasarnya gini, dia ubah ke model market biar mau ada yang lanjutin. Oh iya, benar. Sebenarnya benar sih. Sebenarnya tujuannya ke sana. Oke. Cuman emang kalau dibilang bokap ini berani. Iya, oke. Kenapa tuh dasar berani? Apakah karena waktu itu kondisinya lagi stabil aja, lagi nggak terlalu Nggak ada masalah. Oke, nggak ada masalah. Justru kalau misalkan kita ngomong di Cikarang, kita maybe kita paling junior. Paling junior. Maksudnya untuk di supermarket. untuk toko bangunannya. Berarti udah banyak yang lebih lama. Iya, jauh lebih banyak. Nah, terus dengan Cikarang begitu kan banyak yang bilang belum ready gitu loh untuk konsumen behaviornya, ya kan? Oke. Emang terbukti pada saat kita ubah ke modern market banyak juga yang kira ini ada jual gula nggak? Oh gitu, seriously? Iya. Oh. Sampai ya Penyediaan gula? Sendal sepatu copot takut kotor. Takut kotor. Merekanya sendiri Si otodidak. pelanggannya itu. Iya. Tapi nyediain gula nggak akhirnya? Sempet jualan sih. Sempet jualan juga. Oh iya, serius beneran? Serius. Oke, karena customer behavior-nya. Itu beda lagi ceritanya. Oh, beda lagi. Ada lagi ceritanya untuk masalah itu. Oke, jadi turnover-nya di 2008 tadi ya, Ko ya? Berarti kalau lebih hampir 10 tahun, 11 tahun rilis baru bisa turnover ke si supermarket. Iya. Dasarnya karena si bokap nih ya kita bilang ya, si papa ini pengen ada yang nerusin bisnisnya. Iya. Oke. Nah, tapi pas waktu itu pas turnover dari si tradisional ke supermarket, itu tahapannya berapa lama? Wow. Itu bisa setahun 2 tahun ya. Setahun 2 tahun. Untuk ininya aja ya, persiapannya ya. Ya. Persiapan sampai eksekusi itu lebih dari 2 tahun kan? Ya. Lama juga ya. Karena kan satu, informasi belum banyak. Oke, Back percontohannya then, ya. Terus ya kalau kita ngomong benchmarknya tadi juga mau ke siapa, ya kan? Ya. Kiblatnya mau ke siapa. Terus juga akses dulu internet, I think kayaknya nggak kayak Masih sekarang. susah ya. Harus Beda kan? warnet gitu-gitu kan. Betul. Jadi ya udah berjalan aja. Nah, jadi dengan rak, ya waktu itu ada rak beberapa, itu juga kita buka supermarket kurang lebih untuk store-nya aja itu kurang lebih 400 kali 2 lantai kan. 100 kali 2, oke. Enggak, sorry. Gede juga ya. Iya, 400 kali 2. Oh. Betul. 400 meter persegi kali iya. 2. Kurang lebih lah ya. Karena 2 lantai. Karena 2 lantai. I see. 2008 rilis itu prosesnya 2 tahun, 3 tahun. Tapi 2008 tuh udah jadi supermarket berarti ya? Iya, kita benar official buka itu 2009 Januari. 2009 awal. Iya. Oke, ikut terlibat ya Pak berarti dalam prosesnya ini? Ikut. Oke. Menarik Ikut. nih. Berarti inspirasinya tuh sebenarnya nggak ada inspirasi dari mana-mana tuh? Karena kan nggak ada kiblat ya waktu itu ya? Iya, sorry ya? kita aware, maybe ya Depo sama itu Iya. pasti aware. Betul. Cuman kan kita nggak ada koneksi ke sana, ya kan? Iya, Terus baik lagi belum banyak cabangnya, hanya dulu kan di Serpong, Ya di daerah Tangerang Kalimalang, sana ya kan? betul. Dan sedangkan kita Cikarang jauh sekali gitu. Benar. Berarti nggak ada kiblat apa-apa, cuman karena pernah denger aja dan akhirnya memutuskan kayaknya harus dirapihin dan bokap tuh bener dasarnya kayaknya karena pengen ada yang ngurusin doang gitu ya. Iya. Oke. Nah, apa sih kok yang paling ngebedain kalau dari cara jualannya si toko nih dari yang si tradisional ke supermarket? Cara jualan. Ya, karena kan kita tahu ya kalau behaviornya si pelanggan ya, apalagi kalau tukang-tukang, itu kan nggak banyak yang kayak datang mau keliling nyari barang sendiri, bener nggak? Right. Pasti datang nanya udah langsung. Pengennya kan seperti itu. Ya. Nah, struggling nggak pakai awal-awal ke supermarket? Pasti. Namanya transisi, nggak ada sesuatu yang gampang. Oke, gue suka nih highlight. Apapun itu ya, maksudnya mau bisnis apapun atau kebiasaan apapun
Kalau transisi kan nggak nyaman ya. Nggak enak, betul. Pasti ada yang nggak enaknya. Nah itu kayak cara berjualannya pun pasti beda. Yang tadi gue mention kayak customer akhirnya sampai copot sepatu, sendal. Benar, nah itu kan something yang unik ya. Maksudnya Iya. kayak kaget juga nih ngapain dia copot sendal Betul, gitu kan. betul. Nah kita juga dari nggak usah jauh-jauh dari kitanya dulu deh. Oke. Cara jualannya pasti kan, oh ya ini sekarang tanda kutip kita nggak boleh langsung in charge. Benar. Karena kita mau jalankan sistemnya. Benar. Itu Ya susah kan? juga tuh ya. Iya, karena kita, ini bisa diranain dengan baik nggak? Benar. Takutnya malah jadi kesan yang negatif ya. Iya. Jadi mandiri kan masih Betul. abu-abu di sana. Betul. Itu gimana tuh kok cara lu menanggulangi waktu itu? Kok posisinya Iya, di Pratama? kalau menurut gua sih waktu itu kita pertama pasti komunikasi. Karena Oke. challenge-nya kalau buka supermarket Mm. kayak kita, itu sebenarnya jangan mikirin, sistemnya harus gimana. Mm-mm. Sekarang kan kayak toko kan juga ada sistem yang Benar. mumpuni kan. Benar. Dari A sampai Z juga ada kan. Betul. Nah, sistem menurut gua banyak, tapi Benar. sekarang mental si ownernya dulu Siap apa enggak? siap atau enggak ngurusin orang, Benar. ngurusin sistem. Benar. Karena kalau udah ada pun orangnya udah ada, sistemnya udah ada, nggak di manage ya tetap bubar. Iya, kayak simpel gini, kita biasa ketemu nih misalkan, Yes. cari apa Pak? Oh ya ini harga ini, saya udah tahu, tek Iya. selesai. Benar, udah selesai biasa kan kayak Iya gitu. kan. Sekarang kan kita harus ada grooming, salam sapa, Oh. after service-nya. Oke. Ya kan, terus abis itu kebutuhannya apa lagi. Nah Benar, kita kan benar. harus explore lebih. Oke, berarti sekarang udah beda banget loh cara jualannya. Kalau dulu kan yang tadi, kalau koko contohnya secara nggak langsung itu adalah jualan produk ya. Betul. Bener nggak? Gue dateng nih, kok gue pengen semen dong. Oh ya udah lu mau semen Iya. apa, buat apa, berapa? Iya. Produk base kan. Tapi Iya. kalau sekarang udah ke solution base jualannya. Iya, terus kita bisa ngarahin. Benar. Kalau tradisional tuh bisa ngarahin. Contohnya? Misalkan, ini gue jualan ini ya. Ya. Sebenarnya barang ini nggak fast moving, Oke. ya kan? Ya. Kita tawarin, Pak, apa pakai ini? Mm-mm. Mungkin saya bisa kasih Bapak apa? Oke. Kan kadang-kadang kita kan tukang kan Mau aja. mau aja. Karena kan? dapat benefit buat situ Iya, kan. Oke. atau kontraktor, Pak, ini Bapak cobain dulu. Saya berani deh. Karena kita jualan, kita yakin nih. Iya benar. Kalau SPG atau SPB nggak yakin jualan Nggak laku. nggak laku. Benar. Dibilang, saya nggak biasa jualan ini. Saya biasa jualan yang ini nih. Benar. Iya kan? Nah itu jadi barang fast moving, slow moving, challenge-nya bisa di orang juga. Di orang yang nawarinnya kan. Iya. I see. Itu syukur-syukur dia tawarin. Dia bilang, kita jualan ini. Pas masuk, cari ini. Dia bilang nggak ada aja. Udah. Udah bubar. Nggak jadi beli lagi. Nah itu biasanya yang gue lihat ketakutannya di situ. Nggak mau nyoba. Dan nggak mau ngelatih untuk mencoba. Iya. I see. Emang nggak gampang. Iya, ya. Susah banget tuh ya. Berapa lama tuh kok proses transisi bener-bener sampai smooth jalan si supermarket? Karena kan balik lagi ya, banyak banget tuh culture yang berubah ya. Tradisinya kan banyak Iya, banget yang berubah. Nah itu tuh sampai lu secara owner dari, mungkin waktu itu masih bokap ya? Yang Iya, iya, masih Nah, dari bokap sampai ke lu, sampai ke timnya, bener-bener menurut lu ready buat terjun buat jadi supermarket tuh tahapannya berapa lama sih? Sebenarnya gini, kita kalau ngomong berapa lama smooth itu sebenarnya keep doing ya. Oke, upgrade kecil-kecilan. Ya, gue nggak bisa ngomong, ini patokannya, ini gue merasa udah smooth. Menurut gue nggak kayak gitu. Kita Oke. keep upgrading. Oh, Until jadi now. berarti nggak ada, berarti tolak ukurnya langit. Iya, bener nggak bisa. Oh, Soalnya oke. kita kan kayak supermarket, satu pasti orang dulu nih. Orang nih, komunikasinya dulu. Soalnya orang lama. Kita kan bukan tradisional ke modern, orang yang lama bisa langsung berubah. Belum tentu justru. Nggak bisa. Karena udah kebiasaan. Nah, itu yang paling PR sebenarnya. Oh. Nah, itu jadi kita mungkin waktu itu gue juga otodidak ya. Oke. 2 kali, 3 kali dalam seminggu, gue ya meeting. Oh gitu. Meeting aja dulu, yuk keluhannya apa, oke apa yang kita bisa perbaikin. Itu kita jalanin dulu.
Bahkan sekelas toko bangunan aja ada meeting 2 minggu 3 minggu itu ada meeting. Iya, seminggu 2 kali sampai 3 kali. Seminggu 2 sampai 3 kali meeting. Iya. Operasionalnya gimana? Aman tetap jalan? Tetap jalan. Jadi kita kan dulu kan tetap kegiatannya tetap berjalan seperti biasa. Nah, sekarang kan kayak sistem gimana keluar masuknya udah jalan belum? Itu kan paling basic dulu nih, keluar barang, masuk barang. Udah bisa atau belum? Udah bisa atau belum ya? Ada kendala di mana? Itu yang kita harus jaga dulu. Fundamentalnya dulu lah. Oke, menarik nih. Soalnya gue sering banget ya, maksudnya kita kan sering banget nih ke toko-toko bangunan. Jarang banget yang ada itu loh maksud gue. Meeting untuk review kemampuan timnya mumpuni atau enggak tuh hampir kayak nggak pernah deh. Ya, that's why mentalnya dulu. I see, balik lagi ya, si ownernya dulu harus Iya, kita yang, kita mau berubah nih. Kalau kita, ribet, iya, kenapa harus scan, harus ini, kita mikir, kita udah investasi ini, kita mau, tujuannya apa? goals-nya mau kemana? Goalnya kemana? Tapi, menurut gue ya, banyak yang ngomong begini juga, dengan sistem, owner bisa kemana-mana. Oke, nah itu menurut lu gimana? Nah ini kan lu pelakunya sendiri kan? Menurut lu gimana? Sampai sekarang masih di toko? Gini, kembali ini tergantung visi kalian gimana. Oke. Gue mau pakai sistem, gue mau tinggalin, udah selesai. Oke, kan banyak tuh yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Nah. Banyak malah. Menurut gue, kalau mikir begitu, mendingan jangan. Mendingan jangan. Kenapa alasannya menurut? Karena kan lu praktisi nih, beda kan POV-nya kan. Menurut tuh kenapa? Tadi satu, transisi. Oke, belum tentu siap. Iya, kesiapan dari teman-teman anak-anak di bawah gimana? Benar. Anak-anak di lapangan Timnya, seperti apa? balik lagi Karyawan kita gimana? Untuk kita sendiri aja deh. Siap atau enggak? Membaca laporan. Hmm. Yang tadinya buka bon, estimasi udah. Benar lagi. Ya kan? Benar lagi. Iya. Kalau jujur, kalau gue boleh ngomong, gue lebih suka tradisional. Karena udah biasa. Karena lebih tidak kompleks. Oke, lebih simpel buat lu ngejalaninnya. Iya. Meskipun waktunya kan banyak ya. Iya. Sebenarnya lebih simpel kalau kita ngomong ya. Nah, cuman balik lagi kita kan mau ini berkembang. Betul. Gaya belanja customer udah beda. Cara belanjanya juga udah beda. Iya, takut dibohongin. Apalagi sekarang ada online, bandingin udah gampang banget. Benar-benar. Itu udah another challenge lagi tuh. Iya, online e-commerce sekarang sampai ke brand-brand juga ada yang turun langsung kan. Benar. Wah, oke. Keren banget. Benar, berarti balik lagi ya. Sebenarnya apapun tujuan, apapun yang mau dilakuin, sebenarnya balik lagi ke tujuan ownernya dulu. Sama ownernya siap atau enggak buat upgrade. Iya. Jadi kalau owner yang bilangnya mau berubah tapi belum siap, ya udah pikir-pikir lagi. Oke. Nah, sentilan dulu ya. Oke, nah. Terus gue lihat nih kalau di sosial medianya Pratama ya, itu banyak banget event-event yang menurut gue agak nggak relate nih sama bisnis toko bangunan. Tapi gue nggak tahu ya, apakah ada beberapa yang memang karena collab atau lain sebagainya. Tapi gue penasaran aja, kayak Zumba, lomba mewarnai, donor darah. Itu kan nggak ada kaitannya sama produk atau si Pratama itu sendiri. Iya. Nah, kenapa lu tetap mengadakan event tersebut? Apakah itu memang ada dorongan dari pihak lain atau gimana? Enggak sih, kita gini, kalau Pratama itu senang untuk ini sebagai at least brand itu bisa tertanam. Brand itu tertanam, oke. Oh, gua ngerti. Ya. Jadi menanamkan brandnya ke orang-orang sekitar itu. Betul. Dengan aktivitas. Iya. I see. Jadi kan mungkin kayak gini contoh. Sekarang Ivan mungkin nggak sakit gigi. Benar. Tapi iklan dokter gigi itu ada terus. Mungkin nggak penting sekarang. Betul. Tapi pada saat, gue lagi sakit gigi, langsung pasti kan kita cari top list di otak kita dulu. Yang udah sering gue lihat. Oh iya, kayak kemarin ada tuh. At least kayak gitu dulu. Oke. Berarti tujuannya si event-eventnya adalah, ya udah yang penting orang-orang ngumpul, tahu brandnya ini. Betul. Oke. Tapi yang di dalam event lo ini kan yang lu highlight brandnya brand-brand si produk ya, bukan Pratamanya ya. Kita tetap kolaborasi sama Pratama. Nah sekarang gini, yang kedua tambahannya adalah challenge-nya kan sekarang kita online. Betul. Nah kita harus do some activity di mana kita lihat juga profil customer kita juga. Oh ada family nih. Emang kita Pratama ini lagi orientasi ke family. Oke. Jadi dia mewarnai bapak
ibunya mungkin bisa sambil donor darah sambil tunggu. Jadi kita buat kolaborasi. Sekarang kan kalau menurut gua marketing kalau nggak collab agak berdiri sendiri agak ini ya. agak susah. Terlalu challenging. Iya, dengan kolaborasi kan at least dari semua channel itu ngebantu untuk oh ya ini ada di Pratama lo, orang datang. Oke, nge-boosting secara Ya, traffic juga kan. Traffic, benar. Nah, kita buatnya kayak gitu. Oke, berarti Kayak Zumba, ibu-ibu kan ibu-ibu cepet ya, cepet. mulut ke mulut. Nah, udah ke Pratama aja, ke Pratama Grup ke grup. aja. Oh, I see. Gitu. Benar-benar. Jadi secara nggak langsung tuh maininnya lebih ke arah psikologinya ya. Iya, Psikologi si marketnya. betul. Oke. Nah, tadi kita udah ngomongin soal event-event dulu. Cuman gue agak menarik nih. Ada satu hal yang gue highlight nih kok. Jadi gue ada sempat nonton beberapa podcast ya, ngomongin soal branding. Ya. Karena kan gue kan Pratama ini aktif banget ya soal brandingnya ya. Iya. Nah, tapi yang gue penasaran adalah yang di branding di Pratama itu apa sih kok? Brandnya, elunya sebagai representatif atau tokonya? Sebenarnya Pratama itu sebenarnya gini, kita simpelnya adalah karena kita kan masih di Cikarang. Ya, Ya udah kalau sama Pratama sama dengan Cikarang atau Cikarang sama dengan Pratama. berarti tokonya dan area sekitarnya. Yes. Oke, benar-benar. Karena gue sempat dengar beberapa tuh orang-orang tuh sekarang lebih aware adalah brand dari personalnya itu sendiri gitu. Nah, makanya berarti kan sekarang lu brandingnya ke tokonya sebagai personalnya kan. Betul. Yang mewadahi barang-barang yang ada si brand-brand dari produk-produk itu. Yes. Oke. Betul sekali. Oke, banyak banget nih campaign-campaignnya ya, gue lihat ya. Sosmed aktif banget. Nah, terus kalau lu sendiri gimana kok? Pas lu mulai di Pratama ini ya, itu mulai aktif di digital media. Banyak lah kita bilang WhatsApp, Facebook, IG, TikTok, dan lain-lain ya. Google, itu tuh sebelum transisi atau sesudah ke supermarket? Oh, sesudah pastinya. Sesudah transisi, berarti sebelumnya tuh benar-benar pure tradisional aja. Oke, berarti setelah udah move, baru lu aktif lah di sana. Iya. Oke, nah awal mulanya nih lu aktif itu di mana dulu sih, Bang? Dulu, coba ya gue pikir-pikir dulu ya. Gue juga agak-agak lupa. Pastinya gini, dulu pas kita udah di tahun 2015 ya, itu kita udah online. Online tuh e-commerce maksudnya? Udah e-commerce kita. Orang lain belum main e-commerce, to be honest. Kita bahkan encourage supplier waktu itu. Dorong mereka buat Iya. support ke e-commerce? Iya. Oh, oke, menarik juga nih. Nah. 2015 kan maksudnya kayak benar-benar gede ya, si Ijo, si Oren juga belum yang familiar banget di sini kan? Belum. Nah, kita waktu itu bahkan, ya itu tadi, kita sampai jualan gula. Nyambung tuh. Nyambung tuh ya? Jalan gula di online? Iya, iya. Oh. Kita jual gula, mie instan, beras. Oh gitu? Sampai palet-paletan loh. Oh iya? Iya. Sampai kita punya agen di Papua. Tapi jalan aja ya? Jalan. Waktu itu jalan. Jalan banget. Jalan banget? Justru lebih jalan? Apa Iya. enggak? Oh iya serius? Banget. Tapi balik lagi, back to track lagi? Iya, so gini, kita waktu itu pernah sempat buka minimarket. Kita coba sendiri lah. Oke, ini prototype? Ya, prototype sendiri lah waktu itu. Pengen maksudnya tetap fokusnya Pratama, jadi kita memfasilitasi. Oke, jadi kalau bapak-bapak belanja di toko di sini, mamanya belanja di sini. Iya, jadi sambil you bisa belanja bulanan. Waktu itu bahkan kita bisa combine belanja mie instan, belanja paku, semen, semua bisa langsung cicil. Oh gitu? Iya. Oh karena lu udah ada main di online, jadi mereka bisa cicil? Iya. Gue campaign sampai kayak gitu. Berarti awal mulanya di online dulu, baru lu main ke sosmed? Nah, habis itu baru kita kayak Google Ads kita pasti udah mainin. Ads bahkan udah mainin? Udah mainin. Oh, Nah, menarik terus, nih. Nah, habis itu masuk ke Instagram. Oke. Pastinya Facebook lah ya. Facebook benar. pasti yang konvensional. Nah, Instagram ini kan baru feed apa ya yang kita harus Naikin, upload. Nah, ini kan belajar juga. Sambil belajar. Iya. Terus habis itu baru ke TikTok. TikTok bahkan kita nggak ngerti, sempat ke band Oh iya? band permanen. Nggak balik tuh? Ngulang dong? Itu kita banding, nggak bisa kan, karena kalau mau official nama Pratama tetap harus pakai SIUP. Oh. NIB-nya Pratama kan. Iya. Itu sampai kita cari orang TikToknya, sampai ke regional Singapura untuk buka. Bisa? Bisa. Wah, gila. Nah, itu belajar lagi, oh ternyata TikTok ada gini. Aturannya, cara gini. mainnya. Nah, kita jadi
belajar, semua tetap belajar. Makanya tadi kalau misalkan smooth gimana, ya kita keep Balik learning. lagi, tetap upgrade. Iya. Oh, I see. Berarti awalnya tuh dari si online ini, baru mulai ke si Google Ads, IG, Facebook, IG, dan TikTok. Iya. Oke, berarti yang penting mulai dulu aja. Nah, awalnya tuh pertama kali yang lu posting apa sih kok kalau di sosmed? Sosmed waktu Iya, itu. yang lu posting dulu awal. Dulu simple banget ya, cuman ngepost oh ini Barang. Oh, gitu aja. Iya, karena nggak ngerti. Oke. Karena kan kita nggak tahu utilize-nya harus gimana kan. Oke, tapi menurut lu buat toko-toko yang lagi belajar nih kok, hal kayak gitu tuh tepat atau enggak? Kalau mereka baru mau mulai. Hajar dulu aja. Hajar dulu aja. Hajar dulu. Oke. Nah, Karena- teman-teman. Ya, karena jangan gini. Biasanya ya kita kalau nggak mulai-mulai, ini kayak gue nih sekarang. Oke. Gue jujur nggak suka ngobrol konten. Oke. Gua Beda lah ya, bukan Nggak- lu banget. Bukan gue banget. Oke. Cuman kan ya kita lihat oh ternyata harus begini sekarang. Belajar ya. kan, ngikutin. Gagap nggak pertama? Gagap. Relate Mau banget. turun tangga, kita mau turun tangga aja pas di videoin 7 kali tag. Waduh, relate banget lagi. Ya kan, maksudnya Bener, gini. bener. Kalau kita punya boundaries, punya pemikiran, ntar gini, ntar gitu. Mau gimana, mau kapan gitu loh. Kan udah banyak motivator ngomong, udah coba dulu. Yes, benar. Ya bener, emang harus coba dulu. Salah, oh ya udah salah, beres. Oke. Nggak keluar duit kok, Nggak ada ruginya. nggak ada ruginya. Paling malu paling orang sekarang mau lihat kita sampai akan bahas Seberapa lama? seberapa lama sih. Benar. Berarti yang penting coba dulu, salah benerin. Iya. Salah paling gitu. benerin, salah benerin. Nanti kan kalau kita serius, kita akan oh iya nggak boleh gini, oh iya harus begini. Benar. Nah, itu yang lu lakukan sekarang kan? Iya. Makanya lu bilang tadi nggak ada yang smooth. Keep upgrading. Iya. Iya. Wis, mantap. Oke, berarti nggak ada salahnya ya mau mereka mulai seperti apapun, yang penting coba dulu. Nggak ada salah karena kalau kita ngebatasin diri kita sendiri, oh gue mau kayak gini. Bahkan kalau terlalu idealis juga salah. Nggak akan mulai. Nggak akan mulai jadinya. Oh gue pengen Benar. begini gini. Akhirnya nggak mulai. Oh iya benar. Sama dulu kita kalau anak muda pasti pemikiran idealis. Setuju banget. Sampai ke pentok yang namanya realita. Iya, oh ternyata nggak boleh ya. Kita akhirnya nurunin ekspektasi dengan pengalaman. Oh iya, nanti pelan-pelan. Oh iya, cocoknya di sini, sisi Yes, sini. benar, Kayak benar gitu banget. sih. Berarti balik lagi ya teman-teman, kalau yang mau mulai ya udah mulai dulu aja. Apapun yang kalian bisa posting ya tadi Pratama juga mulai dari posting produk dulu. Iya. Tapi baik lagi, evaluasi dibenerin, evaluasi benerin, upgrade terus. Oke, nah menarik banget. Terus kalau sekarang nih, kalau toko bangunan menurut tuh yang paling tepat kalau mereka yang udah jalan sosmed itu tuh ngikutinnya apa sih kok trendingnya yang harus diikutin? Apa semua tren yang memang lagi viral diikutin aja gitu? Gini, sekarang kalau menurut gue banyak sekali fasilitas dari sosmed itu sendiri untuk ayo welcome untuk belajar. Oke. Ada loh, banyak loh. Bahkan gue hampir setiap hari dikasih link. Buat ikut webinar. Iya, Oke, seriously. iya banyak. Kalau kita mau cari itu pasti banyak dan gratis, bukan bayar. Jadi kalau misalkan ditanya mau ya kita pasti tahu fondasinya. Mereka kasih tips and trick dong, pastinya dari sosial media dan juga algoritmanya kan udah ngerti kan. Oh caranya gimana. Ada panduannya. Ya udah dari situ aja dulu. Oke, berarti tinggal belajar dulu cara pakai seperti apa. Mulai dulu, pelajarin, upgrade gitu aja. Iya. Kalau bener-bener mau ya. Karena kadang-kadang nggak ada waktu. Iya benar, relate tuh, gak ada waktu. Nah, ngomong-ngomong soal waktu nih, benar nih, ini relate banget nih. Ngomong soal waktu, toko bangunan itu tuh identik nih kok, sama apa yang kita temui di lapangan ya, identik sama owner yang punya status karyawan terrajin. Semuanya dia yang kerjain gitu. Iya. Nah, kalau lu sendiri, menurut lu gimana kok soal ini? Lu sendiri gimana di Pratama? Ya pastinya kayak kita main game aja. Sebenarnya gini, kita kan kalau lihat tim itu lihat dulu strength weakness-nya. Oke, nah ini yang banyak yang nggak tahu. Iya, makanya harus ya tadi mentalnya dulu siap nggak untuk deep in sama Si tim. tim. Oh gue kan kita bisa ngebaca. Benar. Oh lu kayaknya kuat di sini. Oh lu weakness-nya di sini. Oke. Nah kita fokus yang kuatnya aja karena weakness pasti ada aja. Kan? Benar. Jadi lihat nih kita bangun tim nggak usah banyak. Cukup 2-3 orang dulu yang kayak kita capable untuk
bantu kita. Nah, belajar Oke. untuk delegasi. Nah, poinnya itu. Iya, poinnya itu sama kayak main game, kasih dulu level 1. Level 1 achieve, level 2 Naik level. naik pelan-pelan. level. Ya, naik level kita juga, oh ya, nih kamu saya kasih job list lebih banyak lagi. Nah, tapi kita kasih juga rewardnya. Oke, nah Gitu. keren. Keren banget sumpah. Ini jadi benar banget ya teman-teman ya. Tadi yang kata Ko Rifki bilang dia udah terapin juga di tempatnya dia sendiri di Pratama. Jadi dia tuh melakukan yang namanya pertama adalah cari tim. Gak usah banyak-banyak ya kok ya. Berarti 2-3 orang dulu yang bisa bantu. Iya. Dan habis itu delegasi yang penting. Iya. Karena kan banyak yang gue temuin tuh toko tuh ownernya tuh ya itu balik lagi. Gak pernah delegasi. Iya. Yang ada cuman nyuruh. Nah Iya. itu beda ya kok ya. Delegasi sama nyuruh kan beda. Nah ini yang penting nih teman-teman. Jadi harus melakukan delegasi dan kasih level terendah dulu sampai naik level dan naik level. Iya. Gitu, baik lagi seiring dengan yang namanya reward. Tapi kalau di tempat lu ada yang namanya punishment nggak kok? Kan ada reward, ada yang punishment kan? Ada dong. Oke, berarti ada reward dan punishment. Iya. Nah, gimana menentukan reward dan punishment buat si tim ini? Ya kembali lagi, scope-nya dari mana dulu ya kan? Tergantung divisinya ya? Tergantung divisinya Oke. lagi. Cuma gini, kita ngomong hal sederhana aja. Ya Oke. mungkin punishment-nya pertama yang simple dulu. Karena level 1 kan, kalau Benar. dia salah teguran Oke. atau ngarahin. tegur atau arahin. Baik Kalau lagi tapi ya. kalau udah tanggung jawabnya udah cukup besar, dia mengsalah-artikan ya, itu kita udah pasti mungkin ke ranah hukum bahkan. Oke. Ya kan, balik lagi tergantung situasinya seperti apa gitu loh. Oke, berarti tergantung separah apa juga lah ya punishment Iya. ini ya. Tapi Plus baik tanggung lagi. jawabnya. Benar. Tanggung jawab makin besar, reward dan punishment-nya harus besar juga. Selaras. Selaras. Nah ini banyak yang owner-owner tuh nggak realize itu, benar nggak biasanya. Iya, Yang kita iya. tahu yang di lapangan tuh ya udah dikasih tanggung jawab lebih, tapi reward and punishment-nya nggak sebanding. Gitu. Betul. Nah itu emang harus gimana ya? Emang harus ngobrol. Oke. Harus ngobrol sama pengusaha-pengusaha. Sama kita juga kan pasti ngobrol. Gimana sih tips and triknya? Yes. Perlu. Kalau menurut gue sih sekarang nggak bisa sendiri. Bisnis jalan sendiri itu nggak bisa. Iya. Tapi sekarang udah ada AI sih. Bener lagi. Tinggal nanya ya, semua dijawab. Iya. Tergantung nanya sedetail apa. AI bener. Oke. Tapi bukan berarti AI membatasi ini ya relasi ya. Enggak gitu Iya, ya. enggak juga. Lebih bagus tetap ke praktek bisnis. Ya, karena mereka ada experience yang nggak bisa Iya. dibeli. Oke, nah terus kalau menurut lu delegasi tugasnya awalnya tuh how sih kok caranya bisa delegasi tugas? Karena kan gue tuh banyak lah toko bangun tuh nggak mungkin jalan sendiri, gue tahu. Pasti kan owner tuh punya tim. Tapi tuh nggak semua yang mereka tuh bisa delegasi. Banyak kan ya tadi yang gue bilang, cuma merintah aja sama ngasih tahu. Menurut lu delegasi yang tepat tuh gimana cara mulainya? Ya pastinya tadi yang gue ngomong di awal, cari tim. Emang cari tim itu cari 2-3 orang nggak gampang juga. Benar. Sebenarnya. Tapi lu fokus di situ dulu aja. Satu. Cari dulu. Oke. Nah, delegasi ini kan misalkan apa? Dalam hal apa yang menurut lu kayaknya ini gue harus cari orang biar gue bisa berbuat sesuatu. Ada waktu untuk ngelakuin yang lain. Oke, jadi poinnya adalah orang ini menggantikan waktu lu. Betul. Biar lu punya waktu lebih buat ngelakuin yang lain. Iya, jadi bukan jadi waktu gue jadi lebih nganggur, tapi lebih. ada yang, oh ya gue bisa develop lagi nih apa. Nah, Hmm. delegasi ini, kita tadi tanggung jawabnya, oke kita lihat, gue mau evaluasi berapa lama, mau harian, mau Oke. jam, mau mingguan, bulanan, itu tergantung kita, set. Tergantung ownernya. Tergantung. Oke. Nah ini mau gimana? Apa sih gitu loh? Apa yang topik yang perlu dibahas? Oke, berarti Gitu. balik lagi cari dulu permasalahannya tuh apa, cari Iya. orangnya, terus gantiin orang itu buat gue dapat waktu lebih banyak sih ownernya. Iya. Tapi ownernya balik lagi harus produktif ya di waktu yang dia dapat. Iya, bukan jadi, kalau menurut gue kalau lu jadi nganggur, sayang. Jadi nggak berkembang. Jadi Atau toko lu stagnan. Terus Oh, lu iya, mau kasih reward, padahal nih orang bagus nih, Hmm. kepentok di reward karena lu nya nggak berkembang. Ah. Gimana caranya untuk kasih dia reward? Karena nggak bisa. Nggak bisa kan? Bener. Akhirnya di hijack Bener sama orang lain. Sama kompetitor. Karena dia bagus. karena dia bagus. Oke, berarti balik lagi ya. Tim bisa jadi udah bagus, tapi ownernya juga harus upgrade terus. Iya. Biar dia nggak stagnan ya. Iya. Oke. Nah, terus reward-rewardnya nih kok, apa sih yang biasa yang Sri Pratama lakuin deh? Boleh mungkin kasih tips nih buat teman-teman owner yang mungkin mau terapin reward and punishment. Tadi kan punishment-nya udah, reward-nya deh contohnya.
Ya reward kita gini, Pratama tuh salah satunya kita ada kayak reward per kuartal. Oke, per kuartal berarti per 3 bulan ya? Per 3 bulan itu kita ada poin-poin di mana untuk kayak SPG SPB ya, itu kita lihat dari absensi, omset udah pasti, terus dari kepribadiannya kita udah ada standarisasinya. Iya, sudah ada modulnya. Oke. Nah, dari kuartal itu kita kasih ada namanya best employee. Oh, penghargaan karyawan terbaik. Iya, itu kita biasa kasih reward. Udah kasih reward, kita kasih sertifikat. Oke, dari Pratama. Dari Pratama. Jadi benar-benar kayak diakui bahwa dia best employee, dan itu kita email ke seluruh karyawan kita bahwa dia best employee. Jadi mendorong yang lain untuk bisa jadi best employee. Jadi benar-benar kita kalau reward, benar kamu emang bagus. Dan kita kadang-kadang gini, orang Indonesia tuh susah untuk memuji. Benar lagi, setuju banget. Iya kan? Jadi kita ya semua ayo biar vibe-nya jadi positif. Oh, berarti ngaruh banget ya culture-nya di toko itu ya. Nah, terus kita yang 10 terbawah lah, let's say. Itu kita panggil. Di evaluate ya? Iya. Oh. Kenapa? Ada kendala apa? Berarti itu bisnis owner tuh harus sampai sedip itu ke timnya. Iya. Se-aware itu lah kita bilang. Kalau Pratama iya. Oke, jadi bisnis owner yang lain yang mau upgrade harus ikutin. Soalnya nggak gini. Kenapa gue harus ngomong begitu? Karena belum tentu orang anggap itu penting. Benar sih, benar. Karena banyak yang ngerasa kayaknya nggak perlu sampai segitu. Iya, nggak sampai segitunya kali. Kan kita tetap cari omset. Tapi kalau kita emang kita very concerned about people. Karena SDM itu menurut gua adalah image-nya Pratama juga. Benar, karena kan mereka juga perwakilan kan kalau kita bilang. Oke. Menarik banget nih ya. Ini udah ngebahas soal karyawan, udah ngebahas soal GPI, banyak banget yang kita udah bahas. Nah, kalau dari Pratama sendiri tuh, sebelum jadi supermarket, itu tuh udah ada pencatatan juga nggak sih? Ada. Di buku gitu? Ada. Oke, manual ya. Tapi pas sudah supermarket barulah bikin sistem sendiri atau gimana? Iya, sistem. Oke, baru tersistem. Karena kan balik lagi kebutuhannya banyak ya. Iya. Oke. Nah, ketika perubahan nih transisi, ada nggak sih yang mempengaruhi pricing dari barang-barang tersebut yang dijual Pratama? Karena kan secara model bisnis berubah nih. Dari tradisional ke supermarket. Mempengaruhi harga jual lu nggak sih kok? Harga jual harusnya enggak ya? Enggak ya? Oke, berarti cuma karena modelnya aja. Iya. Model bisnisnya berubah. Nah, ngomong-ngomong soal harga jual, berarti isu yang sering banget nih didengar dan gue selalu tanya ke toko-toko soal perang harga. Iya. Nah, ini kan isu yang udah lumrah banget di bisnis toko bangunan. Yang kita tahu dari beberapa tahun belakangan itu, toko bangunan jaraknya tuh deket-deketan. Iya. Bahkan mungkin depan toko lu sendiri bisa ada toko bangunan. Betul, betul. Nah, menurut lu gimana cara menyikapi perang harga ini? Iya. Biar konsumen tuh tetap datangnya ke toko lu. Gitu. Menurut lu apa yang harus dilakukan? Apa yang Pratama udah pernah lakukan? Ya, dan berhasil? Intinya sih gini, ya kita ngomong harga itu udah jadi salah satu concern lah kalau untuk bangun. Itu jadi bohong sekali kalau misalkan harga, kita set harga tinggi, pasti orang datang. Nggak mungkin sekarang. Benar. Karena informasi itu gampang sekali kan sekarang. Ya pastinya harga kita juga harus bersaing. Bukan yang sampai bahasanya pia harga yang sampai gimana ya. Itu kita kan tetap pasti situasional. Oke. Nah, yang paling penting tadi service. Udah, karena service itu satu unik. Benar. Masing-masing punya identity. Nah, makanya kenapa salah satunya kita willingly untuk people. Oh, I see. Ya, jadi service itu nggak hanya dari pelayanan pada saat beli aja, tapi kita berharap dari dia awal masuk sampai dia pulang, sampai bahkan dia udah belanja, mau belanja lagi. Sampai dia udah belanja pun masih di servis. Iya. Oh, I see. Berarti sebenarnya kalau kita lihat totalitasnya adalah dari dia datang sampai dia belanja sampai dia pulang itu masih dibalik lagi. Sampai balik lagi gitu. Iya. Oke, apa yang bikin pelanggannya Pratama rata-rata tuh balik lagi? Satu sih pasti komunikasi ya. Servisnya yang tadi. Komunikasi sama customer tuh penting banget sekarang.
Kebutuhannya gimana? Karena gini, nah bisnis bangunan itu owner kadang-kadang biasa kan berhubungan sama kontraktor dong, atau Betul, mandor, betul. mandor tukang. Ya, Product knowledge-nya nggak dapet. si tukangnya. Baik tukang, baik owner itu juga kadang-kadang nggak tahu kan. Oh, oke. Gini, contoh, udah di approach, ini pakai semen instan lebih baik, gini-gini. Pas udah beli, minta retur. Oh iya. Tukang nggak bisa, Nggak ngerti cara nggak pakainya. ngerti cara pakainya. Katanya ini lebih bagus ini. Oh iya. Ya itu kan kalau bangunan itu semua hitungan. Oke, maksudnya Efektivitas. Jadi Oh. kayak misalkan bangun genteng, kemiringan berapa, butuh rank baja ringannya berapa. owner toko bangunan harus mengetahui hal itu juga. Harus. Oke. Kalau menurut gua ya, itu service, part of service. Oke, biar bisa kasih solusi yang dia butuhkan. Kasih itu solusi. apa. Makanya kayak gua buat beberapa konten yang di Pratama itu, gua maksudnya Ngejelasin cara pakai produknya. iya, sesimpel itu aja, nggak usah. Kadang-kadang kan si customer ini punya capable budget, tapi nggak ngerti ini fungsinya buat apa. Kayak kita beli handphone deh, oh fiturnya cuman ini doang. Oke. Sebenarnya kan banyak fitur. Bener lagi. Gitu kan. Bener lagi. Nah, kayak charger, oh jangan pakai charger yang abal-abal, karena resikonya ke handphonenya kan. Betul. Sama kayak bangunan ini cukup apa ya namanya? Cukup kompleks. Betul. Kayak lampu, oh ini berapa watt ya buat ruangan ini. Oke, berarti sebenarnya ada perhitungannya. Ada perhitungannya semua. Kayak keramik, kayak 1 galon cat. Oke. Itu sebenarnya buat berapa meter persegi sih? Harusnya dipakainya. Yang paling berasa waterproofing pastinya. Bener sih. Kalau waterproofing kan kita ngomong, kok bocor terus ya? Iya. Kok pas ini bocor terus? Nah, jadi pengaplikasinya mungkin secara fungsi udah salah. Karena kan biasanya kalau iklan waterproofing itu kan vertikal. Iya, Air hujan daun talas kan? betul. Nah, mereka buat taruhnya di dak. Oh. Itu udah salah fungsi. Secara fungsi udah salah. Harusnya Dia ada waterproofing yang beda lagi kegunaannya. oh jadi bukan bidak buat bidak. Di Beda dak ada lagi. khusus lagi. Khusus lagi. Oh. Gitu. Gitu. Itu sesimpel itu. Nah, terus kan orang karena mau hemat 1 galon waterproofing tadi ya let's say misalkan kurang lebih 5 sampai 7 meter persegi nih. Oke. Let's say. Dia pakai 10 sampai 15. Oke. Fungsi waterproofing itu nggak jadi waterproofing lagi. Karena ini ya, efektivitasnya turun. Iya, karena kan dia punya ada minimal ketebalan untuk stretch, misalkan contoh. Nah, itu banyak orang yang nggak tahu. Oh, yang penting udah ketutup. Kalau bisa 1 galon dipakai buat full tuh ya, langsung semuanya kebuka. Iya, kalau bisa kan cover semua. Iya, benar. Tapi kan secara fungsi, ya kamu salah. Kamu tujuannya apa dulu? Nah, itu yang gua coba di Pratama, try to educate. Oke. Bukan kita mau apa ya? Ngajari bukan. Tapi ini kita ini loh faktanya. Jadi benar-benar ya sesuai dengan apa yang mereka butuhkan juga. Betul, itu perlu sekali. Product knowledge untuk toko bangunan itu harus. Oke. Harus. Nah, balik lagi soal yang tadi product knowledge. Nah, ini menarik banget. Secara toko ini sering banget nih edukasi owner-owner buat bisa tahu soal product knowledge-nya, apa yang dijual dari yang ada di toko. Tapi balik lagi, banyak banget owner itu tuh agak susah nih transfer knowledge-nya. Baik yang mereka udah tahu atau yang mereka lagi belajar transfer knowledge ke timnya. Iya. Kalau Pratama sendiri gimana kok? Cara lu transfer knowledge ke timnya biar bisa timnya tuh service yang baik, kasih solusi ke pelanggan. Karena itu hal yang nggak gampang loh. Iya. Nah. Biasa gini, ya ini quote-unquote ya. Maksudnya kadang-kadang gini. Oke. Kita mau belajar pada saat kena masalah. Oh, bener banget lagi, bener banget. Ya kan? Bener-bener. Gue waktu itu pernah, ini salah satu contoh ya. Oke. Waktu itu kita sempat dapat komplain. Emang komplainnya ini sebenarnya customer ini tidak mengetahui cara pengaplikasiannya. Oke. Ya akhirnya secara itu waktu itu cat lantai. Oke. Kayak ngegumpal lah dan lain-lain.
Nah, kita jelasin kan pasti nggak mau tahu. Pelanggan selalu benar. Iya kan? Heeh. Nah, jadi gua ini kan karyawan nanya ke gua, gimana Pak gini? Coba kita bimbing pelan-pelan. Oke. Emang kita pastinya kan customer, kita lihat dulu ya situasinya ya. Oke, balik lagi ya. Ya, jadi gini, customer ini menurut lu bisa anak-anak handle nggak? Oke. Capable nggak timnya Iya. handle? Karena gue pernah belajar dari salah satu CEO supplier, pernah ngomong ke gue juga kayak gini. Lo harus belajar menginvestasikan waktu dia jadi salah. Oke, waktu dia jadi salah. Iya. Oke, maksudnya gimana tuh? Jadi belajar dia salah. Kita berani nggak untuk dia salah? Membiarkan dia salah. Jadi dia mau belajar. Oh, oke. Jadi karena dia salah, dia akan belajar buat jadi benar. Iya. Ya kita lihat orangnya juga. Benar, nggak semuanya Iya. bisa kayak gitu ya. Ya ada yang cuek juga kan. Gue juga lihat. Oke. Oh ini anak pasti mau belajar. Oh. Gua cuma kasih nih lu cari orang ini dan ini, coba tanya dia gimana penjelasannya. Kalau perlu lu datangin customer. Oh, oke. Nah, long short story, dia datang mengedukasi plus kita kasih oke, ganti biar dia coba. Oke, barang yang sama sesuai Barang yang kebutuhan sama. dia. Nggak apa-apa. Emang jadi satu pengorbanan buat kita. Tadi Bener. kan, ya kan? Kan rugi dong. Bener, ini rugi dong. Iya kan? Tapi you mau nggak investasikan ini? Karena kita ngelihatnya, oh anak ini bisa nih ke depannya untuk bantu kita. Bener. Akan jadi poin plus juga buat tim Iya. lu ke depannya. Dan positifnya itu jadi dampak. Pada saat cat lapangannya dibagusin, semua warga lihat. Oh iya. Beli di mana nih? Oh. I see. Bahkan dari satu kesalahan itu yang telah lu tempa, akhirnya malah membuahkan banyak hal ya. Iya. Sampai yang karyawan ini lebih ahli daripada gua. Ya, untuk ini. Untuk hal itu ya. Untuk hal Untuk yang aspek cat lapangan ini. Oh, I see. Dia jadi lebih percaya diri. Benar, Oh iya. benar. Terus gue kan tanya, gimana lu hadapin masalah? Oh gue jadi confidence. Gue malah bisa tawarin. Oh jangan sampai kayak gini-gini. Ntar ada kesalahan kayak gini. Karena dia udah pernah ada pengalamannya. Nah, Keren. itu salah satu contoh ya. Maksudnya perlu kita kadang-kadang begitu Oke, berarti perlu membiarkan si tim ini tuh belajar. Oke. Kalau nggak dibuat begitu, agak susah dia untuk menyerap. Benar. Kan ya tadi kan ada orang bijak ngomong belajar dari kesalahan orang juga. Iya, ada pengalaman orang lain ya. Itu jadi studi kasus buat share ke teman-temannya. Jadi dia share lah ke teman-temannya. Iya. Teman-teman juga mempelajari. Oh gini loh cara. Iya. Dan itu berlaku untuk produk-produk lain juga. Iya. Dan kita emang kalau di Pratama ada jadwal sama dengan supplier. Kita make it schedule 1 year untuk Oke. minimal setahun 3 kali Edukasi. product knowledge. Keren. Jadi kita udah make standar ini minimal 3 kali. Terus ada fitur baru belum yang dari masing-masing supplier ini. Oh, I see. Jadi benar-benar memprovide timnya ini buat upgrade juga. Iya. Nggak cuma ownernya. Oke. Menarik. Oke, nah kita ngomongin soal hal lain lagi, yaitu soal cost, manajemen cost. Nah, tradisional ke supermarket pasti beda ya. Iya. Cost-nya. Pasti. Bedanya banyak ya. Nah, gimana tuh kok ketika kan tadi gue tanya soal pricing, lu bilang nggak ada adjustment nih, gitu kan? Tapi gimana cara lu nutupin cost yang berubah nih dari tradisional ke supermarket nih? Bedanya biasanya lumayan ya, gitu. Tapi gue nggak tahu gimana kalau Iya, versi lu. betul. Makanya tadi gue udah mention mental. Mental Benar. itu sebenarnya di dalamnya salah satunya masalah Masalah capital. ini, oke. Karena capital itu juga menentukan lu mau sampai sejauh mana. Oke. Tapi kembali lagi sama kayak Pratama. Pratama bukan yang langsung buka 1 hektar, 2 hektar atau yang 5.000. Enggak kok. Kita bertahap. Oke. Upgrade dikit-dikit. Iya, jadi kita lihat dulu kemampuan kita dulu. Kita kan pasti harus tahu strength-nya kita Benar. apa. Nah, itu cost semua kan gampang dihitung masalah listrik. Satu pasti listrik. Yes, benar. Orang, Iya. Human power kan ya, SDM. stok. Betul. Kalau nggak ada barang nggak bisa jualan. Iya. Jadi 3 komponen ini
sama pasti working capital ya. Ini Ya. working capital menyangkut Operasional semua. lah ya. Ini harus dibuat forecast dulu. Forecast. Gimana Harus cara buat bikin forecast. forecast yang di Pratama? Kita dulu simple aja sih, maksudnya oke kita mau stok kayak gimana. Kita tanya dulu supplier, kira-kira untuk omset segini, stoknya minimal berapa sih? Oke, justru malah nanya ke si supplier Iya, ini. kita kan pasti tanya dong, tanya lebih dari satu. Hmm. Nah, terus juga tanya beberapa yang ngerti bisnis lah. Oke. Bener nggak? Konfirmasi juga. Nah, kita kan nggak mungkin nggak ada pengalaman ya. Kalau toko tradisional pasti udah ada hitungan. Oh iya Benar. Nih masuk nih harusnya. Itu pasti ada sense-nya di situ. Oke. Nggak mungkin nggak ada. Ya, Kecuali benar-benar baru rintis baru kayak dari apa dari jadi toko bangunan gitu awal. Nah, itu perlu forecast dari awal. Oh, oke. Berarti untuk toko-toko sebenarnya yang penting adalah dia tahu dulu nih costnya apa aja, habis itu diprediksin dulu. Iya, Dan harus capitalnya hitung. sekuat apa ya. Harus hitung. Semua harus hitung. Balik lagi karena kita ngomong bisnis bangunan itu Margin itu tidak nyiksa besar. ya, berdarah-darah. iya, kita ngomong fair kok. Margin Benar. tidak besar. Jadi harus benar-benar hitung. Benar, harus dihitung. Iya. Nah, kalau sekarang pengeluaran lebih terkontrol nggak sih kok dengan kondisi yang udah jadi supermarket? Atau dulu di tradisional lebih gampang dikontrol? Sebenarnya itu nggak ada hubungan. Oh, nggak ada hubungannya? Menurut gua nggak ada hubungan. Itu sebenarnya kita pun belajar bukan karena jadi modern. Kita belajar dari pengalaman dari orang-orang lagi kembali. Oh ya forecast itu gimana sih? Oh. Ya, banyak tadi gue bilang banyak webinar apa dan lain-lain. Kita belajar dari situ kok. Oke, berarti kuncinya adalah yang penting mau belajar dan tanya pendapat orang lain ya. Iya. Oke. Jangan malu lah. Benar. Sekarang Banyak kan soalnya kayak gue owner bisnis, masa gue belajar dari toko sebelah gitu, belajar dari toko sebelah. kita aja masih belajar kok. Oh, toko ini kok bisa begini ya? Kita masih loh. Bahkan sekelas Pratama pun masih ya teman-teman. Enggak lah, kita masih belum apa-apa. Benar, kita Oke. masih belajar untuk kayak toko tradisional kok dia jago di sini ya. Oh, MO ini kok jago di sini modern market ya. Ya, Kita belajar semua. I see. Jangan merasa oh gue udah nggak bisa. Karena kalau udah ngerasa udah ya udah dia nggak akan upgrade lagi. Iya. Kalau nggak ya udah. Kalau kayak gitu pasti nggak mau ribet. Udah jadi begini aja. Udah Bener, cukup. bener. Banyak banget kok owner-owner yang gue tahu ketemu dan mereka tuh ngerasa ya udahlah nggak apa ribet, gue tuh udah fine aja. Iya, gue udah bisa Nyaman-nyaman makan. aja. Iya benar. Iya. Makanya tergantung dari masing-masing lagi. Nggak ada salah, nggak ada benar loh untuk itu. Tergantung dari mereka tuh mau atau enggak, Iya. siap atau enggak. Iya. Ya. Oke, so yang teman-teman yang bilangnya mau, pastiin kalian siap atau enggak ya, jangan cuma mau aja. Oke, nah terus gue mau tanya nih kok, balik lagi soal mau atau enggak. Sebenarnya kan toko bangunan ini, kalau si Pratama sendiri kan udah lama ya, dari lu kecil udah ada, benar kan? Terus apa yang ngedorong lu pengen nerusin si toko bangunan ini? Kalau kondisi lu harusnya ya, waktu itu lu punya pilihan untuk nggak Betul. nerusin. Nah, Betul. kenapa lu memilih untuk meneruskan? Satu mungkin didoktrin. Terusin kalau Soalnya gini. Gue dari kecil tuh emang sama. My parents ajarin gue tuh bener-bener. Gue masih ingat banget, masih SD tuh. Oke. Ayo, lu mulai belajar nimbang paku. Dari SD disuruh nimbang paku. Oke, padahal Nih. biasanya lagi main ya. Iya, paku berapa nih? Ini paku 5, paku 7. Lu harus udah, bahkan ya maksudnya dia nggak ngajarin gimana cara ngambilnya. Paku kan tajam. Bener. Ya kan logikanya pas kita anak kecil, Ya udah ambil aja. ya ambil aja kan, kita takut-takut gimana. Nah itu kita belajar. Bahkan gue pernah jadi kenek, supir, bongkar muat besi, spasir, you name it lah. Bahkan lu lakuin dari bener-bener Semua. karyawan. Semua gue udah lakuin. Jaga kasir, buka pintu, CS, tukang tagih. Ya toko bangunan pasti tuh nagih kan. Bener. Sarapan dikasih surat nih, tagih. Udah biasa dulu. Bahkan lu udah ngelakuin dari hal yang paling kecil. Iya. Oke. Sampai dulu kan nggak ada zamannya email, gue masih nge-fax. Itu gue belajar juga konfirmasi, kenalan sama supplier, tau nggak gimana? Masuk ruangan, nih lo kenalan, gue nggak tahu dia siapa, gue nggak tahu dia supplier apa. Kenalan, suruh ngajak ngobrol, nggak tahu ngobrol apa.
Tapi lu berani melakukan itu? Ya mau nggak mau kan cuma berdua. Oh. Apa? Menarik nih. Maksudnya ketika lu sebenarnya bukan kasihan gue loh, kasihan suppliernya kan. Dia juga bingung nyikapinnya ya. Tapi mau nggak mau tanggepin gue kan. Bener. Nah di situ gue waktu itu bener-bener ya emang my parents tuh ngajarnya bener kayak nyeburin. Oh. Jadi lu gimana how to survive. Oh, I see. Kayak kita jadi Madura Market ini juga benar-benar ya udah guidance-nya tetap ada. Maksudnya lu ini ya, ini pasti tetap kita butuh. Oke. Karena kita kalau udah jalanin rutinitas, kadang-kadang oh iya, Jadi ini kok nggak kepikiran ya. Bener lagi. Hal yang simple. Hal yang simple biasanya lah. Iya. Nah, itu yang kita tetap perlu dan gue sifatnya sekarang kan report. Oh, gue ngakuin ini lo ada masukan nggak atau apa gimana. Itu gitulah. Nah, jadi itu yang membiasakan gue pada saat ada ketemu masalah, ya gue harus coba dulu. Oke, jadi waktu itu adalah lu coba dulu aja sebenarnya, makanya mau Coba. nerusin. Oh. Jadi pada saat itu akhirnya gue ngerasa gini, gue punya apa ya namanya, kesimpulan sendiri lah. Oke, asumsi lu sendiri nih ya, lu simpulin ya. Jadi gini, gue nggak percaya carilah kerjaan sesuai passion. Oke, kenapa tuh? Ini menarik nih. Iya, kenapa? Karena bersyukur kalau kita bisa. Iya, benar. Kalau nggak bisa, habis itu lu selesai, lu nggak bisa kerja. Benar lagi. Ya kan? Terus, ya bukannya gue mau ngerendahin atau gimana. Sekarang siapa yang mau jadi tukang angkot? Benar. Atau tukang becak? Oh, passion gue jadi tukang becak. Ada nggak? Benar-benar. Nggak ada kan? Iya. Jadi kalau gue, kenapa mau lanjutin? Gue coba create passionnya di dalam kerjaan itu sendiri. Oh, lu create sendiri. Iya. Nice. The way, karena tadi mungkin karena my parents give ruang yang cukup besar. Jadi oke, gue Bisa explore. I see. Dan lu dibiarkan untuk explore aja dulu. Explore. Gue belajar produk bener-bener sendiri, nggak ada pernah diajarin. Oke, berarti lu benar-benar pelajari sendiri dan dibiarin aja. Iya, ketemu customer pertama kali juga nggak tahu. Harus ngapain? Ketemu customer komplain nggak tahu caranya, cuma nunduk-nunduk aja. Akhirnya dibantu nggak kalau pas pertama kali ketemu customer? Kalau udah yang bener-bener parah, cuman kayak selama gua merintis yang toko Pratama ini ya, maksudnya sambil berjalan ini jarang dibantu. Oke, benar-benar lu dibiarin untuk ngasah biar lu bisa nanganin sendiri. Bener-bener kayak kita akhirnya mikir sendiri. Oke. Nah, menarik banget nih. Ini menarik banget nih, karena kan gue sering banget ketemu Gen 1 bisnis toko bangunan tuh yang susah dapetin pewarisnya. Artinya banyak yang nggak menerusin, benar kan? Begitu Iya, gue betul. temuin. Nah, cuman karena tadi kalau di versinya Pratama ini kan bokap lu ini cukup wise ya, kalau gue bilang Iya, ya, dia biarin lu ekspor gitu betul, kan. betul. Tapi kalau buat generasi-generasi yang lain yang mungkin nggak bisa ekspor, itu harus gimana ya, Pak? Gini. Kan beda-beda ya. Iya, betul. Beda-beda lah, Kayak sekarang kalau gue pernah ada beberapa yang juga nanya gue second generation. Benar. Oke, gimana? Gue bilang, lu cari dulu departemen yang lu suka di dalam toko itu. Oke. Sesimpel itu dulu. Misalkan, lu suka di cat, explore cat. Oke. Atau misalkan di keramik atau di kloset, explore, bener-bener explore gimana cara ini barangnya apa, bahannya apa, sampai cara memasarkannya gimana, cara jualannya gimana, strateginya gimana, explore, deep in ke dalam. Berarti cari dulu satu yang lu suka. Iya. Nggak usah banyak-banyak, satu aja. Oke. Berarti benar-benar didalami dulu satu hal, baru nanti dari satu hal itu dipertajam. Iya. Oke, nah itu tipsnya ya. Berarti buat Gen 1 yang mau cari, yang udah mau lagi mau nyusun ke pewaris yang kedua, boleh tuh Gen 2-nya dikasih tahu nih caranya. Cari dulu yang paling dia suka apa, pelajari benar-benar. Iya. Oke, tapi kan nggak banyak. Tapi kalau misalnya buat yang Gen 2-nya nggak tertarik, menurut lu gimana, Pak? Ya udah. Gini, ya balik lagi, tergantung dia menurutnya kan sekarang kayak toko bangunan ini mesti ngobrol sama orang tuanya Gen 1. Yes. Ini mau dibawa kemana?
Benar. Ekspektasi Gen dari satu orang ya. tua apa, Iya. dari anak apa. Harus ketemu. Harus ngobrol dulu dong. Karena kalau nggak ngobrol, nyuruh frustasi. Bener lagi. Karena kan ekspektasi kan. Iya benar. Karena si Gen 1-nya berharap, yaudah nerusin gitu kan. Iya. Berarti balik lagi Gen 2 juga harus pick up. Iya, harus pick up. Dan Gen 1 itu harus belajar to learn, dengar. Listening. Oke. Karena itu PR, kalau menurut gua Gen 1 untuk listening itu agak susah. Iya benar lagi. Nah, kalau Gen 2 PR-nya adalah emosi. bener lagi. Gampang kepicu ya. Iya, karena kita merasa gue tahu. Cuman kalau pengalaman, I think belum Pasti belum benar. tentu. Gen 1 kan udah lama, pengalaman udah banyak. Terus tadi lu ada ngebahas soal ini nih, apa namanya? Nagih. Ada pengalaman pahit nggak kalau pas lu nagih? Oh iya dong. Nah ini soalnya gue sering banget nih denger orang-orang tuh, bisnis tahu banget tuh bilang cash flow-nya udah mandek. Gara-gara nagih tuh susah, nagih nggak dibayar dan lain sebagainya. Nah kalau versi lu nih, lu kan pernah terjun sendiri sebagai kolektor ya, nagih. Iya. Gimana menurut lo? Pengalaman pahit tuh apa sih yang soal nagih ini? Ada nggak sih? Iya pasti ya lebih galak yang Ngutang ya? ngutang. Kayaknya udah lumrah ya di Indonesia ya? Ya makanya gini, kalau misalkan kayak gitu, balik lagi kita how to approach the customer. Oke. Karena kita kan semua hitungan. Hmm. Kita juga jangan gengsi. Oke, gengsi dalam arti? Maksudnya, oh ya ini kita butuh omset, oh kita udah tahu kayak gini, ya ngapain lagi gitu loh. Oh, oke. Berarti kalau memang katakanlah mandek karena orang-orang tertentu, ya udah kita stop dulu aja. Stop dulu aja. Daripada akhirnya kita kan nggak bisa kontrol. Benar sih. Kita nggak bisa kontrol. Dia harus bayar kapan? Harus bayar kapan. Benar. Kecuali kita udah siap. Baik lagi hitungan kita. Iya. Resiko itu kita udah siap belum? Nah itu dia tuh banyak yang nggak ngekalkulasi resikonya. Iya, makanya kenapa gue mention masalah gengsi ini, karena kadang-kadang udahlah biar omset kita ada gitu. Biar relasi biasanya juga kan. Udah langganan lama ya udahlah gitu. Iya, karena ya pasti nggak bisa ngomong segampang itu juga pada saat di lapangan bahwa oh ya relasi kita jadi nggak mau kasih, kita harus lihat juga lah. Tetap harus lihat dan cara menghadapinya ya salah satunya ya Pratama buka jadi MO biar nggak diutangin. Gitu ya. Karena pasti rata-rata bayarnya ya udah langsung dikasir. Iya, makanya kita juga sekarang kan kayak Pratama itu kan juga ada pakai pihak ketiga. Oh, oke. Ya kolaborasi lah. Untuk Kayak cicilan. Yang tanpa kartu Yang tadi kredit ya. juga ada. Oh iya, pakai beberapa third party Iya. ini ya. Karena kan sekarang udah banyak kan lembaga keuangan. Iya. Ya Oke. kita harus manfaatin apa ya namanya ya? Manfaatin yang fasilitas sekarang karena banyak kok. Emang nggak semua mau, cuma Benar. kita kasih opsi. Oh, oke. Kasih pilihan buat Iya. dia. Dan banyak kok yang sekarang mau cicil. Banyak ya? Banyak. Ya karena mungkin kepentok sama ini ya, kebutuhan di mereka juga. Soalnya gini, jangan salah, customer sekarang udah milenial. Rata-rata Udah ya, geser benar. milenial loh. Iya, iya. Dan milenial itu very open untuk masalah kayak gini. Iya lagi. Udah Mereka ngerti. Udah willing daripada mereka nggak dapat barang, mereka willing untuk spend dia itu dulu. Iya, kan. dan mereka udah bisa tanda kutip budgeting. Oh iya, ini untuk pengeluaran, oke gue willing untuk cicil. Meskipun ada terpati Iya. dan lain sebagainya ya. Ingat loh, customer sudah kebiasaan udah berubah. Benar-benar customer behavior dulu. Nah, tuh buat toko-toko yang masih cash utang tunai doang sama transfer, nah itu boleh tuh cari opsi lain buat bisa memenuhi kebutuhan customer juga dari metode paymentnya. Itu juga kan salah satu hal yang gimana kita understanding the customer ya. Iya. Ngertiin kebutuhan dia itu seperti apa. Oke, terakhir nih apa nih next project dari Pratama atau campaign apa yang mungkin Rifki mau share buat teman-teman juga biar teman-teman tahu nih apa sih next project atau next campaign dari Pratama Gini, yang upcoming. Pratama pastinya kita akan coba pasti nambah branch. Oke, wow. Pasti. Dalam waktu dekat nih ya? We'll see. Karena udah ada beberapa tempat yang kita juga riset, terus ada beberapa bahkan yang mau kerja sama. Oke. Nah, kita juga mau model market pertama yang
nawarin offering dari building material, barang kasar, Oke. sampai finishing. Oh, custom. Ya, Custom maksudnya finishing. gini, building material itu kan kayak mungkin yang model market sebelum yang kayak Mitra sama Depo kan nggak jual tuh besi, Oh. bata ringan. Ya. semen, Ha-ha. kita jual. Oh, kita mau sampai barang-barang yang finishing kayak gitu. Sampai kita ya elektronik. Oh, juga mau masuk. Emang kita udah jual. AC, Oke. kulkas, TV kita jual. Oh. Nanti di branch baru ini bakal lebih komplit lagi. Nah, nanti konsep untuk yang branch-nya itu kita akan buat simplified justru. Lebih simplified, Lebih spesifik simplified. atau gimana? Nanti kita mungkin kategori barangnya kita akan simplified. Oh, per section. Per sectionnya mungkin misalkan dalam satu divisi 5 brand, sekarang 3 brand atau 2 brand udah cukup. Biar experience-nya nggak lebih banyak option ya. Ya, karena sekarang kita mau bukanya lebih cepat. Oh, biar pengalaman si customer pas datang lebih cepat sampai ke eksekusi Iya. payment. I see. Oke, tapi itu masih belum tahu ya. Kita masih masih ini ya, Ya, misteri ya. Ya we'll see. Karena kita juga kan lihat kita actually lagi migrasi sistem juga. Oke. Oh. Ya, jadi mau yang lebih advance. Mm-mm. Nah, terus juga ya semuanya lebih mau coba lebih detail I see. intinya. Jadi Biar- dari back end sampai depan juga kita mau coba lebih baik lagi lah. Oke, baik dari sisi owner buat analisa sama tim sama usernya sendiri gitu. Yes, pengalaman belanjanya juga. Oke, sip. Ini terakhir banget. Boleh dong kok di-share tips atau misalnya ada kata-kata yang mau disampaikan buat toko-toko yang lagi berjuang, baik toko kecil sampai toko gede, ya mereka lagi berjuang buat upgrade dirinya. Apa yang mau disampaikan buat mereka? Silakan. Apa ya? Kalau saya sih, kalau gue mikir satu, jangan pernah bandingin diri lu sama orang lain karena itu buat lu frustasi. Tapi kita juga harus punya visi, lu mau sampai gimana? Karena kalau menurut lu, oh hari ini aja, menurut gue ya lu nggak akan bisa berkembang. Oke. Terus yang ketiga pastinya ya harus ya kosongin gelas lu, jangan merasa lu paling hebat atau paling pintar. Karena di luar itu cukup banyak banget yang way pengalamannya. Menurut gua juga gua nggak pantas di sini karena banyak yang lebih pengalaman, jujur ngomong. Nah, terus yang keempat, bangun koneksi mau siapapun. Jangan bangun koneksi karena mau apa adanya. Jangan ada apanya. Oke. Sip. Thank you banget Ko Rifki. Thank you. Thank you banget udah datang ke toko. Kita bakal main-main juga ke Pratama Bangunan next Siap. time. Nanti kalau ada apa-apa kita bakal kontak Pratama juga. Iya. Oke, so teman-teman, Rifki Pratama Bangunan. Thank you. Thank you.